Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 18. Di awal video ini, tentu saja para anggota Pop Deviant yang bersembunyi di gua tersebut hanya tinggal diam melihat Harley porak-porandakan markas rahasia mereka begitu saja. Akan tetapi, sekeras apapun mereka berusaha untuk menghentikannya, kekuatan fisik Harley yang seperti monster sama sekali bukanlah tandingan mereka. Kemudian, setelah menerobos ke sana kemari dengan tuntunan petunjuk dari Cecily, Harley pun tiba di sebuah ruangan yang menyimpan begitu banyak item. Namun, di saat Harley bertanya pada Cecily, apakah ini ruangan penyimpanan yang Cecily maksud, Cecily yang terikat kuat di punggungnya malah nampak teler karena tak kuat dengan pergerakan Harley yang begitu membabi buta. Tetapi untungnya, Harley masih bisa menyadarkannya karena Cecily bilang ada hal yang harus ditemukannya sebelum mereka kabur. Dengan begitu, Cecily yang telah sadar pun memberitahu dan menunjukkannya jika hal yang harus ditemukannya itu adalah cabang pohon dunia yang tersimpan di sana. Lalu, setelah mengambil cabang pohon dunianya, Harley yang memberikannya pada Cecily pun mengatakan untuk memegangnya erat-erat karena mulai sekarang akan lebih sulit dari sebelumnya. Bahkan, meskipun Cecily mintanya untuk pelan-pelan saja agar dirinya tak teler lagi, Harley sama sekali tak pedulikan permintaannya dan langsung tancap gas berlari kabur dari sana. Sementara itu, karena Harley telah memastikan identitas Cecily, Harley yang terpikirkan sebuah rencana pun memberitahu Tuan Rapori jika ia rasa ia sudah tahu lokasi di mana Cecily berada. Sehingga Tuan Rapori yang terkejut pun seketika bertanya, apakah Heinlein punya semacam berkat untuk melacak seseorang. Seketika itu juga, Heinlein pun menggelengkan kepalanya karena ia memang tak punya berkat untuk melacak seseorang dan hanya mengatakan itu karena ia bisa merasakan keberadaannya saja. Tentu saja, perkataan Heinlein yang tak berdasar pada bersebuah berkat sontak ditentang oleh Satria Suci yang menemaninya. Bagaimana bisa Heinlein mengatakan hal yang tak pasti di situasi segawat ini? Meskipun begitu, Sang Sriestar yang merasa tertarik dengan apa yang dikatakan Heinlein segera menghentikan tindakan Satria itu dan meminta Heinlein untuk menjelaskannya dengan lebih rinci. Lalu, di saat Heinlein mencoba menjelaskan bagaimana ia bisa tahu lokasi Cecily, Harley nampaknya telah berhasil keluar dari dalam persembunyian Pop Deviant, sehingga anggota Pop Deviant yang tak bisa membiarkannya kabur dengan membawa tumbal berharga mereka pun terpaksa memanggil monster yang telah mereka tundukkan, yang langsung muncul tepat di depan Cecily dan Harley di luar persembunyiannya. Tentu saja, kemunculan monster tersebut yang merupakan cacing tanah raksasa sontak mengejutkan Harley dan Cecily. Meskipun begitu, Harley tetap memutuskan untuk menerobosnya dengan paksa, di mana ia segera memperkuat kakinya dengan bio aura, lalu berusaha mengenyahkan cacing tanahnya dengan menendangnya dari udara. Tapi sayangnya, tendangannya itu belum cukup kuat untuk menghempaskan cacing tanahnya, yang langsung membuka mulutnya lebar-lebar bersiap untuk melahapnya. Seketika itu juga, Harley pun menyadari jika cacing tanahnya dikendalikan oleh Pop Deviant setelah melihat tanda dark magic di mulutnya. Sehingga pantas saja ia merasa aneh, kenapa makhluk yang hanya hidup di gurun malah ada di pegunungan bersalju. Oleh karena itu, Harley yang berniat menyelamatkannya layaknya seorang pahlawan sejati langsung melemparkannya ke tempat di mana harusnya cacing tersebut berada. Namun, baru saja Harley merasa senang karena telah mengembalikan sesuatu pada tempatnya, Pop Deviant sama sekali tak berinya waktu untuk bersantai, di mana kali ini mereka mengirim segerombolan serigala yang langsung menerjangnya. Melihat jumlah monster yang benar-benar gila, Harley pun tentu merasa penasaran apalagi yang Pop Deviant rencanakan kepadanya. Tapi bagaimanapun, para monster itu bukanlah masalah bagi Harley karena ia hanya harus menghabisi mereka semua. Lalu, di saat Harley bertarung dengan para serigalanya, seorang tetua Pop Deviant yang memimpin persembunyiannya itu, sebut saja tetua Nurabe, yang memperhatikan pertarungan Harley di atas sebuah tebing bersama beberapa pengikutnya, nampak tak habis pikir dengan tindakan Harley, karena rencananya ia akan menumbuhkan Cecilia dan cabang
menebang pohon dunia itu untuk persembahan esok hari. Tetapi, meskipun ia menggunakan artefak untuk menyembunyikan lokasi persembunyiannya, bagaimana bisa Harley mengetahuinya dan langsung datang ke sana? Meskipun begitu, Tetua Nurabe merasa jika tindakan tak terduga Harley akan segera berakhir, karena tak mungkin Harley bisa mengalahkan semua monster itu. Sayangnya, semua itu hanyalah perasaan Tetua Nurabe semata, karena meski jumlah para monsternya memanglah mengerikan, hal itu bukanlah masalah bagi Harley yang memiliki skill physical mutation. Terlebih, selama ia mengkonsumsi Magic Stone dari para serigala yang telah dikalahkannya, staminanya sama sekali tidak terbatas. Bahkan, meskipun Harley jelas-jelas mengendalikan tubuhnya sendiri, tubuhnya bergerak dengan sendirinya, seperti tubuhnya menangkis sendiri dan menyerang dengan sendirinya. Oleh karena itu, Harley pun telah mencapai syarat dan mendapat pencerahan yang buatnya memperoleh skill baru bernama Sepek Instinct yang langsung membalikkan situasi pertarungannya. Tentu saja, hal itu pun mengejutkan Tetua Nurabe dan para pengikutnya. Apa yang harus mereka lakukan? Karena kalau situasinya tak berubah, Harley dan Ezili akan berhasil kabur dari kepungan mereka. Seketika itu juga, Tuan Nurabe yang merasa terpojok pun memutuskan untuk mengaktifkan semua lingkaran pemanggilan. Meski memang disayangkan karena mereka harus membawakannya pada dunia secepat ini, tetapi mereka tak punya pilihan lain dan harus melepaskan dua makhluk pamungkas mereka. Sesaat kemudian, tanpa tahu akan rencana Tuan Nurabe, Harley yang telah menghabisi kebanyakan monsternya pun merasa puas karena ia menyukai gaya bertarung barunya yang seperti hewan buas. Akan tetapi, di saat Harley ingin menyelesaikan pertarungan itu dengan menghabisi seekor monster serigala terakhir, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah anak panah kristal yang menancap di lengan kirinya. Terlebih, belum sempat Harley memahami situasinya, dua anak panah kristal itu telah tercabut sendiri dan terbang ke arah belakangnya. Sehingga Harley yang segera berbalik mengikuti anak panah itu pun tak bisa menahan keterkejutannya ketika melihat sosok makhluk manusia kristal yang bersih bening mengkilap tanpa noda. Belum lagi, Harley juga bisa merasakan kekuatan telekinetis yang luar biasa dari permata yang menempel di tengah dahinya. Akan tetapi, kejutan yang dirasakannya itu masih belum berakhir, di mana sosok makhluk lainnya juga muncul dan langsung menerjang dari atas. Tetapi kali ini, Harley masih bisa menahan serangan kejutannya yang ternyata dilancarkan oleh seorang iblis yang mengetahuinya makhluk campuran. Seketika itu juga, meskipun kemunculan iblis di sana memanglah tak terduga, Harley yang merasa tak akan kalah hanya dengan kekuatan fisiknya saja pun mencoba mendorong balik iblis tersebut. Akan tetapi, pergerakannya seketika terhenti karena anak panah kristal yang ditembakkan makhluk manusia kristal bersih bening sebut tanpa noda menembus dadanya, yang langsung dimanfaatkan oleh si iblis untuk menghantam wajahnya hingga terjatuh. Namun, meskipun si iblis merasa jika Harley sudah tamat sekarang, ia dibuat terkejut dengan tingkah Harley yang tersenyum memberitahunya jika memang benar sekarang sudah selesai. Bahkan, iblis pun bisa mengatakan kebenarannya. Terlebih, belum sempat si iblis bisa mencerna apa yang dikatakannya. Tepat setelah Harley mengatakan itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang memancarkan divine power begitu kuat terjatuh dari langit menimpa si iblis, sehingga para pengikut Tetua Nurabe yang bisa merasakan pancaran divine powernya pun tersentak kebingungan dari mana datangnya divine power itu berasal dan bagaimana bisa itu jatuh tepat mengenai si iblis. Tentunya hanya mereka saja yang merasa terkejut kebingungan seperti itu, yang berkebalikan dengan apa yang dirasakan oleh Harley, karena sesuatu yang baru saja jatuh tersebut merupakan seorang yang dikenalnya. Bahkan Harley mengatakan jika seorang itu datang pada waktu yang tepat. Videonya pun diakhiri dengan ternyata seorang itu adalah Heinlein yang segera berangkat ke sana setelah mendapatkan konfirmasi dari Yanda Sri Esther dan juga Tuan Rapori.